dimaksud al-haq, al-haq itu adalah ajaran yang mengesahkan hatimu pada Allah. Itu al-haq. Hanya satu Pak, Rasulullah Muhammad sampai Nabi Adam secara rohaniah itu membawa ajaran hanya satu. Mengarahkan, mengajak hatimu hanya beriman dan menyembah Allah. Hanya itu. Secara rohaniah loh. Kalau posisi kita, siapapun kita, belum sampai di wilayah ahad, pasti akan mengadakan bahwasanya selain Allah itu ada. Laksana seperti ruh tadi. Kalau ruh masih bersifat makhluk, mesti ada nafsu, ada iblis. Ada iblis. Ruh sudah memerintahkan jasad untuk berbuat baik, tapi nyatanya kok jelek, otomatis tuduhannya pada nafsu atau pada karena masih selain Allah ada. Selain Allah itu karena masih ada dalam diri kita. Contoh ya. Di majelis ini aku tanya, hati jenengan beriman kemana? Yang memberikan bimbingan petunjuk ini makhluk seongkok klason apa Allah? Tergantung jenengan. Kalau jenengan sudah di akad, pasti tidak akan beriman datangnya dari makhluk. Tapi bukan lantas aku iki Allah. Paham maksudnya? Siapapun kita kalau belum sampai di wilayah akad, mesti beriman yakin yang memberikan tausiah, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk yang bisa memberikan macam-macam itu kefahaman adalah makhluk. Kalau iman kita jatuh di situ, maka pujaan jenengan mesti pada makhluk. Sama dengan air tadi loh Pak. Mungkin dibuka di dalam surah Al-Maidah tadi ayat 76 sampai 77. Kul katakan Muhammad, ata'buduna min dunillah. Mengapa kamu kok tetap nggak mau menyembah pada Allah, alias mengapa kamu masih tetap menyembah pada selain Allah? Mengapa kau masih beriman selain Allah? Jadi Allah yang ku maksud bukan nama loh Pak ya. Lah, rupane min dunillah ini siapa? Selain Allah itu siapa? Yaiku mala yamliku lakum dzarraw wala naf'an. Itulah sesuatu yang tidak bisa memunculkan terhadap dirimu tentang bahaya dan manfaat. Berarti apa? Makhluk toh? Makhluk. Mengapa kamu masih tetap menyembah hal itu? Artinya mengapa kau masih beriman terhadap makhluk?
iblis itu yang bikin kejelekan, malaikat itu yang bikin kebaikan. Mengapa begitu? Padahal makhluk itu sifatnya terhadapmu itu la yamliku dzarraw wala naf'an. Wallahu huwas samiul alim. Katakan Muhammad, mengapa Rasulullah mengatakan yang isi kalimatnya adalah mengapa kamu masih tetap menyembah selain Allah? Mengapa? Apa asbabun nuzulnya? Sebab kita masih bersikukuh beriman selain Allah. Selain Allah, sebabnya di situ. Kul, katakan lagi Muhammad, ya ahlal kitab. Siapa ahli kitab? Orang yang alim, Pak, secara ilmu zahiriyah. Alim. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Mengapa kau mengadakan di dalam agamamu terkait selain yang benar? Ghairal haq, yang dimaksud al-haq, al-haq itu adalah ajaran yang mengesahkan hatimu pada Allah. Itu al-haq. Hanya satu, Pak, Rasulullah Muhammad sampai Nabi Adam secara rohaniah itu membawa ajaran hanya satu. Mengarahkan, mengajak hatimu hanya beriman dan menyembah Allah, hanya itu. Secara ruhaniah loh, secara hakikat. Kalau secara syariat, syariatnya macam-macam. Rasul ini dan yang itu nggak sama. Tapi secara hakikatnya adalah mengajak hatimu, dirimu untuk menyembah, beriman hanya pada Allah. Tapi mengapa hal itu tidak kau sampaikan, bahkan kau mengada-ngadakan bab-bab yang lain? Paham bab-bab yang lain, Pak? Bab-bab yang lain terserah bab opo ae ini. Jadi ghairul haq ini adalah di luar dari dinut tauhid. Di luar. Ini karena ruhaniah loh, Pak, bukan secara dhahiriyah. Ini secara hakikiyah, bukan secara syariah. Wala tattabi'u ahwa'a qaumihim. Ahwa qaumin, janganlah kau mengikuti kehendak ajak-ajakan siji kaum yang kaum iku qadzallun, sungguh tersesat. Kaum yang tersesat maksudnya itu adalah hatinya, Pak, beriman selain Allah, selain Allah pada makhluk tadi loh. Inilah kaum yang tersesat. Min qablu, lah kaum sebelum kita. Berarti kita dapat warisan-warisan makalah-makalahnya yang ghairul haq. Makalah-makalahnya akhirnya kadang kita jadikan sebagai adat, kadang kita jadikan sebagai pedoman dan lain sebagainya. Dan juga wa'adlu katsiran, dan kaum itu menyesatkan banyak orang. Disuruh beriman pada selain Allah. Entah selain Allah itu ada, entah selain Allah yang menghendaki, entah selain Allah itu yang berperan, entah selain Allah itu yang bisa memberikan manfaat, mendatangkan mudarat.
diarahkan ke situ. Dan ingatlah wadallu an sawa'is sabil, dan mereka itu betul-betul telah keluar dari jalan Allah. Niki jangan diambil makna secara muhakamah, nggak paham jenengan. Maksudnya mala yamliku lakum dzarra wala naf'an, mboten paham sampean. Sampai harus ambil dari sisi mutasabihatnya, dari sisi hakikatnya, berarti makhluk. Makanya ada istilah syirik khafi, syirik jali, ada di sini. Bapak Ibu, kalau pertanyaannya siapa yang melakukan itu, tetap Allah. Bahasa sanepan adalah ruh. Kok muncul iblis? Itu karena kita belum di titik ahad. Kita mengatakan bahwasannya yang berbuat jelek adalah iblis, itu dikarenakan ruhaniyah kita belum di wilayah ahad. Makanya gak salah. Dalam satu ayat Allah katakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Udah, berarti ada dua penguasa. Allah tidak menguasai perkara yang jelek. Allah hanya menguasai perkara yang baik. Sing jelek tadi nafsu atau iblis. Ini kalau kita tarik di dalam tatanan tauhid nggak masuk, Pak. Kita masih ada selain Allah. Makanya mengapa kita golongan ahli syariah bahkan tingkatannya sampai sondo langit itu susah menerima dengan ajaran tauhid ini? Mengapa? Karena yahjubuhum bi ilmihim. Karena dengan kealiman itulah, ilmu itulah yang Allah jadikan sebagai hijab, tutup hati kita kepadanya. Akhirnya kita merasa kita soal alim, sok pinter. Wes nanti gak suka Pak kalau ada orang lain yang lebih alim, gak suka. Memang nafsu iblis itu menanamkan hasad seperti itu. Makanya susah, Pak. Saya bisa katakan hal ini ketika saat mulai tahun 2000 sampai 2023 ini 23 tahun saya berkoar-koar berkomentar tentang dinul tauhid. Keluh kesah, umpama saya sensus, malah sing gampang nompo itu golongan menengah ke bawah. Golongan menengah ke atas ya bisa sih, bisa. Cuman minoritas. Ini loh Pak, saya bisanya mengatakan itu karena sudah saya alami selama 23 tahun. Dan itu mohon maaf, cara pertentangan yang luar biasa dari ahli kitab. Saya hanya belajar untuk meniru Rasulullah. Apa? Gak gampang, gak mudah menyalahkan mereka yang menyalahkan. Caranya bagaimana? Dalam hati saya hanya berkata kepada Allah, yang membikin hal itu juga Allah. Bahasa syariat karena keterbatasan pengetahuan tentang dinut tauhid lah akhirnya menolak. Hanya itu. Tapi tidak saya ucapkan Pak, cukup di dalam hati. Jadi enggak ada masalah. Memang perjuangan itu kalau tidak ada pertentangannya ya kurang manis lah Pak, ya. Kurang manis. Jadi Bapak Ibu,
Dari pertanyaan siapakah yang melakukan itu? Kalau toh iblis, kasihan iblis. Saya jawab bukan. Itu yang melakukan adalah Allah. Sanepone adalah roh. Sanepo, isaroh. Tapi saya tidak memakai bahasa isaroh. Bahasa aslinya adalah Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, baik perkara yang dianggap manusia itu bagus ataupun jelek, taat atau maksiat, yang berperan hanyalah Allah. Itu bahasa kebenaran di dalam hati saya ungkapkan di luar, tapi akhirnya jadi gap. Makanya gak usah ditiru, cukup di dalam hati aja ya. Oke, jadi Pak, tinggal kita itu melihat dari kacamata mana. Kalau kita dari kacamata syariah, kacamata kita belum ke akad, ya mesti kita harus mengatakan itu iblis, itu nafsu. Masa sih Gusti Allah bermaksiat? Itu loh bahasa syariat. Gak mungkin lah, gak mungkin. Allah itu mesti bagus. Nah, tapi ini saya jawab dari sisi kacamata hakikat, kacamata aslinya. Jenengan sudah diakad, mboten saged jawab kalau itu iblis. Tidak. Yang berlaku beraf'al itu adalah Allah. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dan atau dengan dasar surat Maidah 76 tadi, selain Allah tidak bisa memunculkan manfaat atau mudarat, bahaya atau tidak. Nggih, wonten melih monggo.